Ya, betul sekali Pak Girwania. Jadi hari ini kita closing di 14.500 14.557,5 ya. Jadi memang ada data Amerika itu minggu lalu yang sangat bagus ya, otomatis data tenaga kerja. Kita lihat ada data ADP employment-nya itu naik dari 132 di 132.000 menjadi 208.000. Kemudian di tanggal 7 yang kemarin ada NFP, itu konsensusnya cuma 250.000 tapi naik menjadi 263.000. Kemudian unemployment rate-nya juga itu konsensusnya cuma 3,7%, tapi ternyata di atas ekspektasi market itu 3,5%. Nah, ini membuat persepsi market itu kalau The Fed nanti akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga Fed Fund Rate-nya di 70 basis point di 2 November 2002. Nah, kalau kita lihat juga Fed Watch Tools untuk hari ini itu sudah naik ke 73% untuk kenaikan 75 basis point. Nah, dampak dari bagusnya data tenaga kerja US ini membuat DXY ini tuh naik ke level ke 100 di hari ini. Kemudian rupiah juga sampai hari ini melemah. Nah, apa sih nanti yang akan kita tunggu supaya untuk data-data lainnya, yaitu kita akan melihat lagi data CPI US yang akan keluar di 13 Oktober. Nah, kalau kita lihat data CPI-nya itu konsensusnya itu 8,1%. Nah, sebelumnya 8,3%. Nah, yang kedua kita tentu akan melihat juga sikap Bank Indonesia pada saat RDG tanggal 20 Oktober. Apakah tetap menerapkan strategi front loaded, preemptive dan forward looking untuk memastikan bahwa inflasi inti itu di kisaran 3% plus minus 1%, di mana kita tahu sebelumnya CPI Indonesia sendiri sudah naik di level 5,95%. Nah, ini nanti yang akan kita lihat apakah data-data ini tetap membuat The Fed semakin hawkish atau bisa less hawkish. Saya kira begitu Pak Gibran. Oke, dengan melihat data-data ini dari kacamata Anda Pak Iwan, tentunya ini akan membuat juga pelaku usaha khususnya mungkin yang selama ini bergantung terhadap bahan bakunya dari impor ini akan mengalami kenaikan harga, cost-nya juga akan lebih meningkat. Akankah ini memberatkan bagi para pelaku usaha? Anda melihatnya seperti apa Pak Iwan? Ya, kalau pelaku usaha kan ada dua macam ya. Mereka yang orientasinya ekspor ya tentu dia bisa memanfaatkan dolar yang naik ini kan. Kemudian yang orientasinya dalam negeri dan sebagian besar dari bahan bakunya diimpor itu tentu akan terdampak dari harga dolar yang naik itu. Oleh karena itu masing-masing tentu harus menyikapinya dengan baik. Bagi mereka yang ekspor tentu bisa memanfaatkan ini sebagai peluang. Sementara yang impor tentu nasihatnya kan seperti biasa, kurangilah penggunaan bahan baku impor, tetapi upayakan untuk bisa memanfaatkan bahan baku dalam negeri, walaupun itu tidak mudah. Oleh karena itu, bagi mereka yang memang tergantung banget dengan bahan baku impor, kita minta pemerintah untuk membantu turunkan biaya produksi mereka, karena bahan bakunya kan mahal gitu ya. Ini bisa dilakukan baik itu dari sisi moneter, kebijakan fiskal maupun dari sisi sektor real ya. Aturan-aturan yang memberatkan itu harus dilonggarkan supaya bisa dia menekan biaya yang akan naik akibat inflasi ini. Oke, berapa persen sih Pak kenaikan biaya produksi akhirnya mendorong juga para pelaku usaha ini harus mulai berpikir ulang kembali untuk kos-kos produksi mereka? Yang signifikan kan karena BBM kemarin ya, BBM kemarin signifikan sehingga angka inflasi kita itu kan mendekati 6% ya, 5,59% begitu. Dan sebenarnya dibandingkan dengan negara lain ini kan tidak terlalu parah ya. Kalau kita lihat misalnya Amerika yang biasa 0% sekarang menjadi 8%. Kita kan mungkin 2-3%, sekarang 5,9%. Ini seyogianya lah bisa dikendalikan gitu, terutama kalau kita bisa mencukupi kebutuhan pangan ya, karena pangan merupakan komponen terbesar bagi sumbangan terhadap inflasi gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ihsan lagi. Pak Ihsan, kalau kita melihat tentunya dengan keadaan kondisi makroekonomi secara global, utamanya dengan kondisi Amerika Serikat, inflasinya sangat tinggi begitu, otomatis terbuka lebih besar lagi peluang dari The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan mereka secara gradual. Antisipasi atau mungkin seberapa besar sampai dengan akhir tahun nanti Anda melihat The Fed ini akan menaikkan suku bunga acuannya?
Ya, jadi kalau kita lihat ya, memang The Fed sangat hawkish ya belakangan ini. Nah, nanti akan kita perhatikan data CPI yang tadi sudah saya sebutkan bahwa CPI itu nanti tanggal 13 Oktober. Apakah itu di atas konsensus atau di bawah konsensus? Jika di atas konsensus, yaitu konsensusnya 8,1%, maka The Fed pastinya akan tetap hawkish dan kemungkinan kenaikan 125 basis point sampai 150 basis point ke level 4,25 sampai 4,5% akhir tahun itu sudah sesuai dengan trade prediction pada saat FOMC sebelumnya. Namun, jika CPI-nya itu di bawah 5,81%, ada kemungkinan The Fed itu akan less hawkish dengan nanti statement-nya. Mungkin juga akan mengikuti langkah seperti yang dilakukan oleh Bank of England yang mulai melakukan easing dengan melakukan program bond buying ataupun dengan melihat RBA yang kemarin hanya menaikkan 25 basis point dibandingkan dengan konsensus yang harus menaikkan ke 50 basis point. Jadi data ini yang akan menjadi kunci atau menjadi kita perhatikan untuk melihat langkah The Fed selanjutnya. Begitu Pak Gibran.